Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil ma'bud dzil karami wal jud alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kulli. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad asyrafi walidin wa maulud wa sahibil maqamil mahmud. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud wa ala alihi wa ashabihi ar-ruk'is sujud wa tabi'ina lahum bi ihsan ila al-yawmil maw'ud. Amma ba'du, fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para alim ulama, para asatir, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, wabil khusus guru mulia kita, sahibil fadilah Habiban al-Mahbub al-Habib Ali bin Abdurrahman al-Habsi Khalifah Kuwaita. Guru kita barusan menyampaikan nasihat kepada kita, Ustaz Haji Mahendra Wijaya, Ustaz Haji Jalaluddin, Ustaz Ahmad Baihaqi, dan kesepuhan kita Ustaz Haji Syafi'i dan Bapak RW, Bapak RT semuanya. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan beliau-beliau semua diberi sehat walafiat, dimudahkan urusannya oleh Allah sehingga terus membimbing, mengayomi dan menuntun kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Sahibil majlis Ustaz Ahmad Badrul Tamam dan segenap jajaran pengurus Majelis Taklim Hidayatus Salikin, mudah-mudahan semuanya diberi keberlimpahan barokah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kitab karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, di dalam kitabnya Husnul Maqsid berbicara tentang acara malam hari ini, acara maulid. Yang namanya maulid itu ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wal akhbaril waridati min mabda'i amrin nabi sallallahu alaihi wasallam summa yumaddu lahum simam. Yang namanya maulid kumpulnya orang banyak bersilaturahim. Yang namanya maulid di mana Al-Qur'an dibacakan oleh qori kita. Yang namanya maulid di mana kisah sejarah kehidupan Rasulullah dilantunkan dan diungkapkan. Yang namanya maulid di mana aqua, snack, roti, donat dibagikan. Bila kita mengacu kepada ini, saudara, silaturahim kita sudah, benar nggak? Begitu. Quran udah dibaca belum? Sudah, alhamdulillah. Rawi udah dibaca belum? Sudah. Nasihat agama udah belum ceramah? Udah. Yang belum doa. Bener nggak? Lah guru kita di Bali udah nyampe.
Apalagi yang mau diomongin? Ceramah tadi sudah, kue udah, baca Quran sudah, tarawih sudah, silaturahim sudah, yang belum doa penutup. Benar nggak? Tuh, anak kecil aja paham. Masa yang gede nggak paham? Doa aja nunggu Habibana, ya kan? Setuju nggak? Ya kagak. Saudara, berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran menarik mengungkapkan tentang Nabi kita. Di ujung surat Kahfi Allah menyatakan, Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilaiya. Manusia dalam bahasa Arab ada basyar, ada insan. Bentuk pluralnya ada annas. Isim jamak. Manusia ada insan, ada basyar. Tapi Al-Quran menggambarkan tentang Nabi yang maulidnya kita peringati malam hari ini. Allah nyatakan, Qul innama ana basyar. Tidak qul innama ana insan. Padahal insan dan basyar sama. Tapi kenapa Allah tidak menyatakan qul innama ana insan, tapi qul innama ana basyar? Mal farqu bainal basyar wal insan? Haitsu dzakara subhanahu wa ta'ala fi wasfil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi annahu basyar la insan. Di mana ini letaknya? Sampai Nabi digambarkan oleh Al-Quran basyar, bukan insan. Ada apa ini? Yang oleh Habib Ali Al-Habsyi di dalam Simtud Durar, basyarun lakal basyar. Yang oleh Imam Al-Busiri dalam burdahnya, famablagul ilmi fihi annahu basyar wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Ada apa dengan basyar? Ada apa dengan insan? Kenapa pada surat Al-Asr Allah nyatakan wal asri innal basyara lafi khusrin? Tidak, innal insan. Tidak innal basyara. Ada apa? Dan ini nih yang disuruh ditutup jam 10 kalau maulid di Cipulir. Datang 11. Udah belum? Ya Allah, belum lagi. Qul innama ana basyar. Saudara, lafaz basyar dan insan lebih khusus insan. Lebih khusus basyar. Al-basyar akhassu minal insan, sehingga nisbatnya umum khusus mutlak dalam ilmu balaghah. Kalau disebut basyar pasti insan, kalau disebut insan belum tentu basyar. Dan Nabi digambarkan qul innama ana basyar, udah pasti insan. Ini lagi ngomongin basyariyahnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belum berbicara tentang sirnya Nabi, sirul Mustafa, belum. Basyarul Mustafa. Al-Quran ini gambarin tentang Nabi, saudara, dengan bahasa basyar. Jadi insan dan basyar ini nggak sama ternyata. Insan dan basyar. Kalau insan masih plin-plan, masih plin-plan.
belum jejak, harus hidayatus salikin. Si insan nih biar jadi basyar. Begitu. Malam apa nih taklimnya hidayatus salikin? Malam Senin. Oh ini malam taklim. Biasanya taklim sampai jam berapa? Jam 9. Udah lewat. Harus ditutup. Insan, Bu, insan pelin-pelan. Satu bahasa bakal berubah. Contoh, kemarin kan ada bola Piala Dunia, mana Perancis kalah lagi? Iya. Lawan apa? Wah, dia tahu aja bocah. Oh nonton, diajak abahnya. Mana abahnya? Itu kalau kita tungguin tuh dari sore tuh bola, mainnya jam 2. Siang kerja capek, ini jam 2. Baru 15 menit ngantuk kita punya mata. Kira-kira dimatiin TV-nya apa bikin kopi? Kira-kira. Ini yang jujur nih, Majelis Maulid nih. Bikin biar apa? Biar melek. Baca Quran baru 1 ain muat. Kira-kira bikin kopi apa sedekah? Hah? Yang jujur nih, bikin kopi apa sedekah? Kenapa sedekah? Ngantuk, pelin-pelan. Kenapa tidak waktu baca Quran itu bilang kayak di TV? Ini kudu melek. Enggak. Allah juga tahu mata dahak. Kudu istirahat kalau baca Quran. Kenapa enggak waktu nonton TV bilang? Allah juga tahu dahak. Ini mata kudu istirahat. Kagak bikin kopi. Mana makan kacang Garuda lagi. Ini namanya disebut insan. Namanya insan, belum basyar. Ini dari basyariah kan? Belum basyar. Masih goyang-goyang. Kalaulah teman kita bagi duit sama kita 50.000 dibawa ke Indomaret depan, kira-kira gede apa kecil? Kecil sekarang. Hah? Kecil. 50.000 tuh kecil. Kalau dibawa ke Indomaret. Lalu ada kotak amal Majelis Taklim Hidayatus Salikin. 50.000, gede apa kecil? Ini yang jujur nih, gede apa kecil? Loh. Yang berubah angka duitnya, apa artinya? Ini insan. Belum basyar. Belum. Kenapa kalau lari ke emal 50.000 kecil? Karena kita punya hati memandang dunia, wah, gede. Kenapa dibawa ke kotak amal masjid? Gede. Karena akhirat itu kecil di mata kita. Kadang kalau Jumat aja pura-pura merem. Udah lewat aja, melek lagi. Kayak di remote-nya. Ada nggak ya kayak begitu? Saya curiga kan yang nyuruhnya. Ini namanya insan. Belum basyar. Belum. Di dompetnya ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Ada kotak amal Jumat lewat. Yang mana kira-kira dimasukin? 2.000.
Jujur tuh. Alhamdulillah. Pokoknya 2000 nggak apa-apa, yang penting ikhlas. Benar nggak? Begitu kata dia. Pembelaan. 2000-nya itu ada 100 lembar di dompetnya. 99 lembar kaku atau lecek. Ada kotak amal Jumat lewat. Mana yang dimasukin? Lecek. Pantas ganjarannya lecek orang Cipulir. Belum basar. Sampai dicurigai pengurus Jumat. Ini duitnya banyak nih, sampai asar belum kelar ngitung. Bukan banyak, lecek. Dibuang amal orang, nggak dibuang nyusahin. Ini namanya masih belum basar. Kita lah mau kondangan. Kira-kira ibu-ibu nih kalau kondangan, nanyanya sama lakinya aja. Biasanya pakai bajunya sekenanya pemilih-milih. Milih. Benar. Kalau sholat, kira-kira sekenanya apa milih-milih? Sekenanya. Insan. Jujur benar memang. Belum Basar. belum. Ini basyariahnya beda. Makanya Al-Quran wal asri innal basyarat lafi khusrin, ora ada. Insan baru lafi khusrin. Wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibi. Insan. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqul rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa qadara 'alaihi rizqa fa yaqul rabbi ahana. Insan. Tidak wa ammal bashar. Makanya Al-Quran gambarkan tentang Nabi, qul innama ana bashar. Tidak insan. Itu Nabi sudah. Jadi insan ini limplay. Apalagi kemarin ada wabah. Orang dulu jelas kerjaannya. Habis makan gulai, kepala kakak, lah cuci tangan, jelas. Ada ibu-ibu di Cipulir makan kagak cuci tangan, mulu cuci tangan. Gak jelas. Insan, bukan bashar. Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah gambarkan qul innama ana bashar mislukum, tapi walaupun mislukum beda dengan kita. Nabi berkeringat bashar, kita juga berkeringat mislukum, tapi beda. Keringatnya Nabi wangi, keringatnya orang Cipulir Wah. Mambu. dia begitu. Tapi walaupun keringatnya Nabi wangi, kalau mau sholat Nabi pakai minyak wangi. Kenapa tuh? Padahal di dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah Imam Tirmidzi jelaskan bahwa keringatnya Nabi lebih wangi daripada kasturi. Tapi kalau sholat pakai minyak wangi, limata? Apa enggak sia-sia? Kan udah wangi. Ngapa harus pakai minyak wangi lagi? Inilah yang dijelaskan oleh Imamul Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah wa madaka ila liustan Nabi. Tidaklah itu dikerjakan oleh Nabi agar supaya menjadi sunnah. Sebab Nabi ini mizan.
Nabi ini adalah mi'yar, timbangan kita, supaya si insan duduk pada kelas bashar. Kalau Nabi nggak pakai minyak wangi kalau sholat, nanti ada ulama mujtahid akan bilang tidak sunat pakai minyak wangi, sebab tidak dinukilkan riwayat Rasulullah kalau sholat nggak pakai minyak wangi. Nanti begitu. Maka Nabi pakai minyak wangi, emang Nabi sampel insan yang menjadi bashar. Ini Nabi. Makanya Nabi ini menjadi sampel kepatuhan. Jadi walaupun wangi pakai minyak wangi, biar umat tahu yang wangi aja masih pakai minyak wangi, apalagi yang bau. Begitu. Biar kita paham. Itu Nabi. Dan Nabi itu saudara, dalam satu kalamnya, sabdanya, Nabi menjelaskan. Imam Yusuf An-Nabhani tulis di dalam Wasailul Wusul, utitu jawami al-kalim, aku diberikan simpulan kata, ngomongnya dikit, isinya kemana-mana luasnya, bak lautan. Itu Nabi. Dalam satu kejadian, sahabat tuh namanya Ashabus Sufa, orang miskin Madinah, tinggalnya di selasar Masjid Nabawi. Makannya ikut makan sama Nabi. Kalau Nabi tidak makan, ya dia kagak makan. Santri-santrinya Nabi, anak asuhnya Abu Hurairah pimpinannya. Itu saudara, waktu berapa hari nggak makan. Karena Nabi nggak ada makanan. Maka kemudian itu ada yang bawain kebuli unta. Tahu unta nggak? Unta hasil penelitian dokter yang saya dengar dari Ustadz Zuhri, tidak mengandung kolesterol, tidak. Tapi unta mengandung anaknya. Ngandung apa? Anaknya. Unta ini lapar, dibawain tuh kebuli unta. Kata Abu Hurairah, pas lagi lapar-lapar begini, ada kebuli. Tapi Bilal azan karena udah masuk waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Abu Hurairah, waduh, perut lapar, azan Aisyah. Tapi Nabi paham sama umatnya, inilah bentuk sayangnya Nabi. Nabi sabdakan, idza hadaral Aisha wal asya, quddimal asya. Bila waktu Isya datang, makanan udah siap, makan dulu, jangan sholat dulu. Kata Abu Hurairah, pas, emang lapar. Kita tuh disuruh nyontoh begini karena rahmatan. Ini hebatnya Nabi. Tuh begitu. Kata berlepas, udah makan dulu gampang sholat. Sholat nomor 2, nomor 1 syahadat. Rukun Islam. Benar nggak? Tuh begitu. Maka kemudian pada makan. Dia ada pernah makan semuanya, bareng-bareng. Lagi makan kentut. Mana udah 3 hari nggak makan. Kalau bunyi mendingan, kagak bunyi. Kagak bunyi. Itu Abu Hurairah bilang, siapa yang kentut? Begitu. Jadi ternyata sudah orang kentut kagak ngaku itu bukan baru, dari zaman Nabi dulu. Kagak ngaku. Itu sampai pada begini, saking baunya, buang angin. Dibilang, siapa yang ngentut? Kagak, lu kali barangan lu gua. Kagak. Jadi kagak ada yang ngaku.
Jadi kagak ngaku buang angin tuh bukan baru, dari dulu. Akhirnya kepikiran Abu Hurairah, boleh lu kagak ngaku, tapi kan nanti habis makan mau sholat isya. Lah kalau mau sholat isya kudu wudu. Nah yang wudu kentut, lu boleh kagak ngaku, boleh. Tapi mau tidak mau bakal ketahuan. Itu yang kentut jantungnya ya Allah. Begitu. Sudah doa. Jangan kentut yang keluar. Saudara, itu kagak Nabi jaga. Kata yang kentut, gua ketahuan nanti. Mau sholat wudu dulu. Di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad riwayatkan, apa kata Nabi? Man akala lahmal jazur fa'alaihi wudu. Siapa aja yang makan daging onta, wudu dulu, jangan sholat. Kata yang kentut, selamat. Kan bukan dia doang yang makan daging onta. Muanya apa Nabi itu kan Nabi kau makan daging unta juga ya wudu. Nabi jaga perasaan sahabat. Apa yang kentut? Selamat. Makan daging. Dari sini saudara akan memunculkan perbedaan madhab. Maka dalam madhab Hambali sebagaimana dituliskan dalam kitab Zadul Mustaqni' tentang fikih Hambali, makan daging unta batalin wudu. Sebab Nabi habis makan daging unta wudu. Kata Imam Syafi'i kagak. Itu Nabi wudu karena menutupi rasa malu dari sahabatnya. Maka bukan karena batal, karena menutup aib sahabatnya. Maka dalam madzhab Syafi'i, makan daging unta kagak batal wudu. Karena Nabi wudu, penyebabnya menutup malu. Kata Imam Ahmad, faktanya wudu, berarti batal. Kata Imam Syafi'i kagak. Ini namanya sepatu Nike. Ada nomor 30, ada nomor 40. Mana yang cocok aja di kaki, yang penting masih Nike. Nabinya Muhammad, Tuhannya Allah, kitab sucinya Quran, agamanya Islam. Mau ikut Hambali silahkan, mau ikut Syafi'i silahkan, yang penting jangan ribut. Begitu, enggak apa-apa, boleh. Jangan ribut. Pokoknya kura-kura aja, enak. Itu namanya satu hadis banyak arti. Orang akhlak ngomongin akhlak, satrul uyub orang hukum ngomongin hukum. Kalau kita pengen tahu kayak begitu luasnya, mau tidak mau kita harus ada hidayatus salikin. Hidayah orang-orang yang menapaki jalan-jalan para salaf untuk mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan majelis kita ini namanya apa? Hidayatus Salikin. Biar kita dapat hidayah di dalam suluk kita, rumusnya satu: jangan tinggalin majelis ini. Paham nggak? Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.